Halo semuanya, saya Ulfa, dan video ini akan membahas pemanfaatan DFS dan BFS untuk melakukan proses pencarian solusi dengan cara membentuk graf atau pohon dinamis selama proses pencariannya. Secara umum, tahapan proses penyelesaian persoalan adalah sebagai berikut. Persoalan diselesaikan dengan melakukan pencarian. Nah, proses pencariannya nanti akan membentuk pohon dinamis sebagai representasi ruang status pencarian. Jika pada saat pemeriksaan suatu simpul yang sudah dibangkitkan pada pohon, ternyata simpul tersebut sama dengan tujuan atau goal yang dicari, maka pencarian bisa dihentikan. Jika yang diinginkan adalah memunculkan semua kemungkinan solusi, maka pencarian dapat dilanjutkan hingga tidak ada lagi solusi yang bisa dibangkitkan. Nah, solusi dari persoalannya adalah jalur atau path dari akar pohon hingga daun yang berupa simpul tujuan tadi. Pohon dinamis yang dibentuk selama proses pencarian solusi merepresentasikan ruang status pencarian, di mana simpul adalah status atau kondisi di suatu tahapan penyelesaian persoalan, akar merepresentasikan status awal atau initial state, dan daun merepresentasikan status solusi atau goal state. Cabang pada pohon adalah operator atau aksi atau langkah yang mungkin dilakukan dari suatu keadaan atau state. Ruang status pencarian adalah himpunan semua simpul pada pohon, dan ruang solusi adalah himpunan dari status solusi. Nanti pada saat kita sudah memperlihatkan ilustrasi penyelesaian persoalan dengan memanfaatkan DFS atau BFS, terkadang daun itu bukan merupakan solusi, tapi karena memang sudah tidak ada lagi aksi yang bisa dilakukan dari state tersebut. Untuk ilustrasi yang pertama, mari kita lihat persoalan permutasi 3 karakter, yaitu A, B, dan C. Akarnya adalah status kosong, dalam arti belum ada karakter yang ditambahkan untuk membentuk permutasi dari 3 karakter tadi. Simpulnya adalah suatu kondisi atau status dari persoalan dengan pencabangannya. Pencabangan di sini adalah operator atau langkah yang mungkin dilakukan pada suatu state. Operatornya adalah add x, yaitu menambahkan sebuah karakter. Simpul daun merepresentasikan status atau keadaan solusi, di mana ketiga karakter sudah ditambahkan untuk membentuk permutasi dari 3 karakter. Nah, kebetulan untuk ilustrasi yang ini, semua simpul daun adalah simpul solusi. Sedangkan ruang solusi adalah himpunan semua status solusi, atau bisa juga dinyatakan sebagai himpunan dari simpul daun. Jadi, solusi dari persoalan ini adalah jalur dari akar ke simpul daun yang merepresentasikan rangkaian atau sequence operator atau aksi untuk membentuk permutasi dari 3 karakter. Nah, keseluruhan pohon inilah yang disebut sebagai pohon ruang status. Mari kita lihat penerapan BFS untuk penyelesaian persoalan dengan membentuk pohon ruang status pencarian solusi. Pertama, inisialisasi pohon dengan status awal sebagai akar. Kemudian, bangkitkan semua simpul pada level D sebelum simpul-simpul pada level D plus 1. Semua simpul pada suatu level dibangkitkan karena pada level sebelumnya belum ditemukan solusi dari persoalan yang akan diselesaikan. Setelah semua simpul pada suatu level D dibangkitkan, diperiksa satu persatu adakah yang sudah membentuk atau sampai pada simpul solusi. Jika sudah ada dan tidak ingin dicari kemungkinan solusi lain, maka level berikutnya tidak dibangkitkan. Namun jika belum sampai pada solusi dan masih ingin mencari kemungkinan solusi lain, maka simpul-simpul pada level kedalaman berikutnya juga ikut diperiksa. Sekarang kita lihat ilustrasi
pembentukan pohon ruang status secara BFS untuk persoalan permutasi 3 karakter. Inisialisasi dengan akar yang berupa status kosong, dalam arti belum ada operator atau aksi apapun yang dilakukan. Nah, ini pasti belum goal ya. Lalu bangkitkan simpul-simpul pada kedalaman 1 dengan aksi yang bersesuaian pada simpul akar. Ada 3 aksi yang mungkin, sehingga ada 3 pencabangan dari S0, yaitu menambahkan karakter A akan mengubah state menjadi A, menambahkan karakter B akan mengubah status persoalan menjadi B, atau menambahkan karakter C yang akan membuat status berubah menjadi C. Karena di antara 3 state ini, atau 3 status ini belum ada yang merupakan status solusi, maka bangkitkan lagi simpul-simpul pada kedalaman berikutnya. Oke. Nah, sekarang misalnya pada simpul A, state S1. Hanya ada 2 kemungkinan aksi yang bisa dilakukan di sana, yaitu menambahkan karakter B atau menambahkan karakter C. Sehingga terdapat 2 pencabangan pada simpul A, yang menghasilkan state S4 dan state S5. Hal yang sama juga dilakukan untuk simpul B dan simpul C, yang masing-masing juga menghasilkan 2 pencabangan. Ya, ada 2 kemungkinan solusi. Nah, state atau status yang dihasilkan pada kedalaman 2 ini, yaitu S4 hingga S9, semuanya juga belum merupakan status solusi, sehingga perlu dibangkitkan lagi simpul-simpul pada kedalaman berikutnya. Nah, pada simpul-simpul kedalaman berikutnya merupakan status solusi atau status goal, yaitu S10 hingga S15. Inilah hasil permutasi untuk 3 karakter. Berikutnya kita bahas penerapan DFS untuk penyelesaian persoalan dengan membentuk pohon ruang status pencarian solusi. Pertama, inisialisasi pohon dengan status awal sebagai akar. Kemudian bangkitkan 1 buah simpul pada level D. Jika ternyata simpul tersebut belum simpul solusi, maka bangkitkan lagi 1 buah simpul pada kedalaman D+1. Jika belum solusi dan tidak ada lagi aksi yang bisa dilakukan, artinya tidak ada lagi simpul yang bisa dibangkitkan pada kedalaman berikutnya, lanjutkan dengan simpul kedua pada kedalaman terakhir. Hal ini juga mungkin dilakukan saat sudah sampai pada simpul solusi, tapi ingin dicari kemungkinan solusi lain. Nah, jika tidak ada lagi simpul yang bisa dibangkitkan pada kedalaman terakhir, maka backtrack atau kembali lagi ke kedalaman sebelumnya untuk membangkitkan simpul berikutnya pada kedalaman tersebut. Dan kemudian dicoba lagi untuk membangkitkan simpul pada kedalaman berikutnya, hingga ditemukan suatu simpul solusi. Mari kita lihat ilustrasi penerapan DFS untuk persoalan permutasi 3 karakter. Pertama, inisialisasi pohon dengan status kosong, belum ada aksi yang dilakukan. Untuk pencarian dengan DFS, yaitu pencarian mendalam, kita pilih 1 aksi dulu untuk menghasilkan simpul state berikutnya, yaitu S1. Karena belum ada solusi, atau belum mencapai solusi ini ya, maka bangkitkan lagi simpul berikutnya dengan menerapkan aksi yang baru, yaitu dengan menambahkan B. Belum solusi juga, maka kita terapkan lagi sebuah aksi pada S2, yaitu dengan menambahkan karakter C. Nah, di sini baru kita sampai pada simpul solusi, yaitu 1 alternatif permutasi, A, B, C. Karena kita ingin melihat alternatif solusi yang lain, maka kita kembali lagi atau backtrack ke S2, tapi ternyata dari S2 tidak ada lagi aksi yang mungkin dilakukan, sehingga kita backtrack lagi ke S1. Nah, dari S1 ternyata masih ada kemungkinan aksi lain untuk dilakukan, yaitu menambahkan karakter C pada A, sehingga kita menghasilkan S4. Dari S4 hanya ada 1 aksi yang mungkin dilakukan, maka kita bisa menghasilkan A, C, B.
Nah, kalau mau dicari semua kemungkinan permutasi untuk 3 karakter, maka kita harus backtrack-nya sampai ke S0. Jadi dari S5 ke S4, S4 kembali ke S1, S1 kembali ke S0. Kita coba untuk melakukan aksi yang lain. Nah, dari S6 ini, kita juga bisa mendapatkan 2 kemungkinan solusi dengan cara yang sama seperti ketika kita melakukan aksi penambahan A pada S1. Selanjutnya, ini adalah kemungkinan yang berikutnya, yaitu melakukan penambahan karakter C pada S0. Untuk selanjutnya, kita terapkan DFS, mendapatkan solusi yang ke-5, lalu terapkan lagi, sehingga kita bisa mendapatkan semua kemungkinan solusi untuk persoalan permutasi dengan pendekatan DFS. Demikian video mengenai proses pencarian solusi dengan DFS atau BFS. Berikutnya, kita akan membahas evaluasi kinerja dari teknik pencarian ini. Selamat belajar!